Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Nah, pemirsa, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang menjadi pria mapan di mata wanita. Banyak sekali laki-laki yang salah berasumsi, salah berpendapat. Dia mengira bahwa pria mapan menurut wanita adalah yang sudah punya rumah besar, punya mobil mewah, punya pendapatan berjuta-juta, sehingga laki-laki tersebut layak untuk dijadikan sebagai suami. Namun kenyataannya tidak semengerikan itu loh pemirsa. Kalau pendapat wanita pria mapan seperti itu ya, eee, tentu banyak laki-laki yang akan jadi jomblo dong ya. Pasti banyak laki-laki yang nggak menikah di usia dia sampai 30-an tahun ke atas dong ya, karena untuk mendapatkan itu semua kan dibutuhkan waktu. Nah, pemirsa harus memahami bahwa wanita itu memang butuh pria mapan, dalam arti mapan yang dia mandiri, dia memiliki penghasilan untuk mencukupi keluarganya kelak. Karena biar bagaimanapun ketika wanita itu menikah dengan laki-laki, laki-laki yang menjadi suaminya akan menanggung semuanya ya tentang wanita itu, harus bertanggung jawab. Ada tanggung jawab di pundak laki-laki itu. Untuk itu pemirsa harus menyadari mapan menurut wanita yang dimaksud itu seperti apa sih? Oke, saya akan jelaskan di video ini. Mapan yang pertama itu adalah laki-laki tersebut memiliki pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bisa menjadi sumber pendapatan ya, dan itu haruslah halal, tidak boleh haram. Karena sebesar apapun uang yang dihasilkan dari uang haram itu tidaklah mapan menurut wanita. Wanita itu butuhnya laki-laki yang mandiri, memiliki pekerjaan yang halal. Entah itu dia jadi pegawai negeri, pegawai swasta, jualan, atau dia jadi supir, atau dia eee, menyediakan jasa. Yang penting adalah pekerjaan yang halal, oke? Dia harus punya pekerjaan yang halal. Kemudian yang kedua, untuk jadi mapan di mata wanita adalah Anda harus bekerja keras, Anda harus gigih ya, nggak boleh males-malesan. Kenapa sih harus bekerja keras? Karena dengan bekerja keras tentu akan membuat Anda memiliki pendapatan atau penghasilan yang lebih maksimal. Sekiranya dengan memiliki penghasilan yang lebih maksimal, Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk tabungan Anda kelak, untuk modal menikah. Nah, kondisi ini tentu akan semakin dekat dengan kemakmuran. Oke? Kemudian poin yang ketiga adalah mapan menurut wanita itu juga Anda harus bisa mengelola keuangan yang Anda dapat. Sebanyak apapun uang yang didapat, tapi kalau nggak bisa mengelola, tentu uang tersebut akan gampang habis kan? Untuk itu, sangat dibutuhkan manajemen keuangan yang baik. Mana uang untuk menabung, mana uang untuk modal nikah, mana uang untuk biaya sehari-hari, mana uang untuk beli outfit, mana uang untuk kasih ke orang tua, mana uang untuk bensin. Nah, laki-laki bisa mengatur itu semua ya, sehingga sekiranya nanti ada masalah atau membutuhkan biaya besar ya untuk suatu hal, laki-laki tersebut nggak kelimpungan karena ada biaya yang sudah ia sediakan, gitu. Tentunya laki-laki yang bisa mengatur keuangan, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh wanita. Karena nanti ketika mereka sudah menikah, nggak akan jauh-jauh dari yang namanya ekonomi atau keuangan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah laki-laki tersebut harus bisa pandai membaca peluang. Anda harus bisa memahami skill Anda pemirsa, keahlian Anda. Kalau misalkan Anda memiliki keahlian, maka asahlah itu. Sekiranya kalau misalkan Anda sudah bekerja nanti, Anda dan juga istri Anda punya uang untuk buka usaha, uang tersebut bisa dijadikan untuk modal usaha. Jadi nggak perlu berhutang ya, karena yang namanya hutang pasti kan ada bunganya, gitu. Kalau Anda bisa, membaca peluang, Anda bisa berbisnis ya, walaupun Anda sudah punya pekerjaan satu, tapi Anda punya pekerjaan sampingan lagi, ada penghasilan sampingan, otomatis itu akan mempercepat ya, kesuksesan yang lebih besar, gitu. Walaupun sebelum menikah Anda belum mengambil peluang itu, setidaknya Anda adalah tipe orang yang pandai membaca peluang, bukan orang yang suka didikte oleh orang lain, bukan orang yang suka mengeluh, bukan orang yang, suka bermalas-malasan sehingga kurang kreatif gitu ya. Nah, mapan menurut wanita yang keempat adalah memang dia harus bisa membaca peluang, ya. Kemudian yang kelima adalah bertanggung jawab.
Jadi bertanggung jawab di sini adalah dia mengerti betul perannya sebagai seorang laki-laki, dia harus bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Jadi kalau misalkan Anda ya, misalkan ya belum punya rumah, Anda jangan maksa istri Anda tinggal bersama orang tua Anda. Kalau misalkan istri Anda nggak nyaman ya, sebaiknya kalian berdua ngontrak atau ngekos dulu, ya. Sembari kalian sama-sama mengumpulkan uang untuk bangun rumah sendiri. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari laki-laki. Yang saya lihat ya, seringnya laki-laki itu Eee, memaksa istrinya untuk mau kumpul dengan orang tuanya ya, dengan mertua maksudnya, tapi dia nggak bisa memahami kenyamanan istrinya. Nah, ini adalah suatu hal yang sebenarnya sering ditakutkan oleh wanita. Karena walaupun antara menantu dan juga mertua itu nggak ada problem, nggak ada masalah sama sekali, tapi kalau misalkan mereka kumpul satu rumah, itu dikhawatirkan. Ini khawatirnya loh ya pemirsa, terjadi silang pendapat ya, atau ada perasaan yang kurang nyaman, kurang bebas, kurang bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, inilah hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, kalau laki-laki yang bisa bertanggung jawab kan dia bisa memastikan istrinya bahagia dengan dia. Nah, itulah beberapa poin mapan yang diharapkan oleh seorang wanita dalam diri laki-laki. Jadi, bagi para laki-laki yang saat ini sedang ikhtiar mencari jodoh, Anda tidak perlu khawatir ya, ternyata mapan yang diinginkan oleh wanita itu tidak semengerikan yang Anda bayangkan kok. Tetap semangat ya mencari uang halal, dan kalau sudah ketemu dengan wanita yang tepat, baiknya sih segera melakukan pernikahan. Karena insya Allah dengan melakukan pernikahan bisa membuka pintu rezeki lebih berkah lagi, lebih banyak lagi. Dan bisa dibuktikan kan, banyak orang yang setelah menikah ya, menikah dengan orang yang tepat, dia bisa sukses, karirnya melejit, pendapatannya semakin besar. Nah, itu adalah bagian dari kasih sayangnya Allah. Bagi pemirsa yang mungkin mau menambahkan atau mau sharing, mau bertanya, mau dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, silahkan ya Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa juga DM ke Instagram saya Solihatun Motivasi. Sampai bertemu di video saya yang lainnya ya pemirsa. Sampai jumpa.